seorang Arief Puyono jangan coba-coba menggoda inner circle kekuasaan Presiden Jokowi untuk menggoyang pasal tentang pembatasan masa jabatan tersebut. Memang juru bicara Presiden Jokowi mengatakan Jokowi tegak lurus dengan konstitusi. Tapi jangan lupa, konstitusi yang harus ditegak luruskan itu adalah konstitusi yang existing yang berlaku hari ini. Jadi jangan sampai kemudian godaan-godaan Arief Puyono ini tiba-tiba mengilhami orang-orang di seputar kekuasaan Jokowi untuk mengubah konstitusi dan membiarkan Jokowi menjabat untuk ketiga kalinya. Karena kalau Pak Jokowi maju untuk jabatan periode ketiga kali, ya sangat mungkin dia akan menang. Jadi kita jangan terlalu juga berpikir bahwa pemimpin itu tidak bisa dilahirkan lagi, tidak bisa diciptakan lagi, tidak bisa diregenerasikan lagi, seolah-olah hanya incumbent inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Padahal justru Presiden Jokowi sendiri yang merupakan bagian dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas. Kita bacakan mengenai Arief Puyono. Saya nanti spellingnya kita perbaiki ya. Entah Puyono, Arief Puyono akui ingin tampar jerumuskan Jokowi soal 3 periode. Luar biasa ya. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, kita bacakan. Karena bagi saya orang seperti Arief Puyono ini ya agak aneh ya. Kemudian sama anehnya dengan Kodari yang mengusulkan 3 periode jabatan. Tapi periode 3 periodenya adalah Jokowi berpasangan dengan Prabowo yang dianggapnya sebagai jalan keluar bagi persoalan bangsa. Saya sukar untuk menerima argumentasinya, tapi oke, karena beliau adalah orang yang sangat kuat dalam berargumentasi ya, sangat percaya diri ya. Politikus Partai Gerindra Arief Puyono mengaku dirinya ingin menampar dan menjerumuskan Jokowi sekaligus mencari muka terkait wacana 3 periode masa jabatan presiden. Sebelumnya Jokowi pada Desember 2019 lalu memang menyatakan bahwa jika ada yang mengusulkan masa jabatan presiden diperpanjang saat ini, maka ada 3 motif. Motif tersebut yakni ingin menampar mukanya, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskannya. Kalau yang ada usulkan itu 3 periode, ada 3 motif menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan, kata Jokowi seperti dilansir sejumlah media saat itu. Puyono mengatakan ia memang ingin menampar Jokowi agar mantan wali kota Solo itu sadar bahwa ia pemimpin yang sangat diinginkan masyarakat. Kenapa saya mau menampar? Agar dia sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia saat COVID-19, kata Puyono dalam diskusi polemik yang digelar secara daring Sabtu 20 Maret. Karena saya juga hadir ya, ini diskusinya Trijaya FM. Puyono memuji Jokowi sebagai pemimpin yang belum bisa dibandingkan dengan orang lain di Indonesia dalam hal pengelolaan pemerintahan saat ini. Ia juga mengaku ingin menjerumuskan Jokowi terkait wacana 3 periode masa jabatan presiden. Namun menjerumuskan di sini dalam upaya menyelamatkan Indonesia. Kemudian kenapa saya ingin menjerumuskan seorang Jokowi? Karena untuk menyelamatkan Indonesia imbuhnya. Sementara untuk mencari muka, Puyono mengaku dirinya ingin mencari muka sebagai rakyat, bahwa saya menunjukkan muka saya ke Jokowi, bahwa Pak Jokowi harus menyelamatkan negeri ini, kata dia. Sebelumnya isu 3 periode kembali mencuat setelah mantan Ketua MPR Amin Rais menyebut soal kemungkinan jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun Jokowi menegaskan dirinya sama sekali tak berminat jadi berminta kembali menjabat di 2024 mendatang. Apalagi kata dia dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur soal masa jabatan presiden selama 2 periode yang tentunya harus dipatuhi sebagai konstitusi negara. Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, kata Jokowi. Ya, tapi Sobat Era sekalian, bisa jadi perubahan itu tidak terjadi pada tahun 2021, tidak terjadi pada tahun 2002, tapi menjelang 2023. Kan bisa jadi.
Tetapi kalau saya mengatakan begini, ya, sepanjang ada kemungkinan dua hal, bisa mengubah konstitusi dan bisa menang lagi, kita tidak akan ada orang yang mau melewatkan jabatan sebagai orang nomor 1 di Republik ini untuk periode yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan lain sebagainya, sebagaimana pernah dialami oleh pemimpin bangsa ini, baik itu Bung Karno maupun Soeharto. Karena itulah harus tegas soal masa jabatan ini sebagai hal yang tidak perlu lagi dinegosiasikan. Karena kalau kita membuka, menjadikan ini kendor, maka bukan tidak mungkin akan ada godaan kekuasaan. Karena begini saudara sekalian, kekuasaan itu nikmat. Seorang yang pernah berkuasa, itu ingin berkuasa selama-lamanya, apalagi menjadi seorang presiden. Saya ingat misalnya beberapa rekan di Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak cukup dengan satu masa jabatan 5 tahun. Mereka termasuk bagian yang mempelopori masa jabatan itu menjadi 15 tahun. Coba bayangkan. 15 tahun itu adalah 3 periode jabatan presiden. Memang ada klausul kalau sudah 70 tahun itu tidak bisa menjabat sampai maksimal 15 tahun. Tapi jangan lupa, mayoritas hakim di Mahkamah Konstitusi itu bisa menjabat 15 tahun. Karena di antara mereka bahkan banyak ada yang belum mencapai 55 tahun. Jadi sobat era sekalian, tidak pernah ada ya rasa bosan untuk menjabat dalam pemerintahan. Bahkan bila perlu sampai ajal memanggil pun tetap mendapatkan jabatan, apalagi jabatan yang sangat empuk sebagai orang pertama. Karena itu menurut saya, seorang Arief Puyono jangan coba-coba menggoda inner circle kekuasaan Presiden Jokowi untuk menggoyang pasal tentang pembatasan masa jabatan tersebut. Memang juru bicara Presiden Jokowi mengatakan Jokowi tegak lurus dengan konstitusi. Tapi jangan lupa, konstitusi yang harus ditegak luruskan itu adalah konstitusi yang existing yang berlaku hari ini. Kalau pasal 7 mengenai masa jabatan presiden 2 kali tersebut diubah, ya dia akan bicara tegak lurus juga. Yaitu dia juga patuh, kan nggak mungkin dia menolak. Makanya saya katakan, soal 3 periode ini adalah soal subjektif dan objektif. Hal objektif adalah apakah undang-undang dasarnya akan berubah atau tidak. Tapi, kalaupun undang-undang dasarnya berubah, subjektivitas Jokowi bisa mengatakan begini, saya tidak akan mau dicalonkan untuk periode ketiga, kendati konstitusi berubah. Nah, dia tidak mungkin mengeluarkan statement seperti itu, ya kan? Karena sekali lagi kekuasaan itu nikmat. Kepada Karni Ilyas, saya contohkan misalnya di Karni Ilyas Club ya, saya contohkan bagaimana kekuasaan yang berputar di orang nomor 1 itu ingin mempertahankan primus inter pares untuk jabatan itu terus-menerus. Termasuk di zaman Orde Lama Bung Karno, di mana Bung Karno ditahbiskan sebagai presiden seumur hidup. Lalu Presiden Jokowi dielus berkali-kali, bahkan oleh partai yang tidak ada kaitannya dengan Pak Harto, karena Pak Harto adalah Ketua Dewan Pembina Golkar. Bayangkan, Ketua Dewan Pembina Golkar tapi dicalonkan oleh P3 dan PDI dalam mekanisme calon tunggal. Seolah-olah tidak ada. Saya ingat waktu itu Sekjen PDI waktu itu ya, Niko Daryanto mengatakan, kami berbahagia, jago yang kami elus ternyata bersedia dicalonkan sebagai presiden. Lah, pada waktu itu orang tahu semua bahwa tidak mungkin tidak mencalonkan kecuali Pak Harto, ya. Jadi hanya Pak Harto saja yang bisa dicalonkan sebagai presiden. Makanya pada waktu itu ada joke yang mengatakan bahwa calon presiden itu syaratnya adalah pernah punya pengalaman sebagai presiden. Nah, karena itu hanya Bung Karno, tapi Bung Karno telah meninggal dunia. Hanya presiden darurat misalnya, ya. Hanya Mr. Asad, tapi mereka sudah tidak ada lagi, ya. Karena itu hanya Pak Harto yang bisa menjadi presiden sampai akhirnya mundur pada tanggal 21 Mei 1998 karena gelombang reformasi. Jadi jangan sampai kemudian godaan-godaan Arief Puyono ini tiba-tiba mengilhami orang-orang di seputar kekuasaan Jokowi untuk mengubah konstitusi dan membiarkan Jokowi menjabat untuk ketiga kalinya. Karena kalau Pak Jokowi maju untuk jabatan periode ketiga kali, ya sangat mungkin dia akan menang dengan syarat
bahwa tetap dipertahankan presidensial threshold misalnya. Tapi kalau misalnya dibuka keran politik di mana calon-calon pemimpin alternatif bisa maju, itu adalah pekerjaan yang tidak ringan. Tapi kalau head to head kembali, semua partai diborong, hanya menyisakan satu calon penantang, ya sangat mungkin. Karena modal untuk menangnya menjadi 50%. Dan dengan menjadi incumbent, peluang itu bertambah besar. Karena menguasai state aparatus, menguasai state financial resources, menguasai semua hal sebagai primus inter pares atau Presiden Republik Indonesia. Jadi Sobat RH sekalian, saya sudah pernah mengatakan berkali-kali. Saya malah mengatakan mungkin satu periode saja, 7 tahun misalnya, setelah itu tidak bisa dipilih kembali. Atau bisa 2, 3, 4, 5 periode terserah, tetapi harus diselingi, tidak boleh berturut-turut. Nah kalau begitu, maka tidak akan ada incumbent atau petahana yang menjadi calon yang punya potensi menyalahgunakan jabatan dan mereka hanya akan konsentrasi pada masa jabatan yang 5 tahun itu. Ari Puyono juga mengatakan, tidak ada orang yang lebih baik dari Presiden Jokowi. Iya kalau mereka membandingkan antara presiden yang bukan presiden, ya memang. Karena yang berpengalaman sebagai presiden itu cuma SBY yang bisa paripurna 10 tahun. Ya kan? Jadi head to head Jokowi dengan SBY, tapi jangan lupa SBY ada belongs to the past. Ya, bagian dari masa lalu sudah lewat, sementara ini adalah current. Tapi kalau kita lihat modal awal sebelum menjadi presiden, wah banyak yang jauh lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi sebelum menjadi presiden menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI. Dan jangan lupa gubernur DKI-nya hanya 2 tahun. Menjadi wali kota Solo pun juga tidak paripurna 2 periode. Memang dia memenangkan pertarungan-pertarungan itu terus menerus. Tapi jangan salah, Ganjar Pranowo sudah 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Dan dua periode juga menjadi anggota DPR sebelum akhirnya di tengah jalan menjadi gubernur. Artinya modal politiknya jauh lebih baik, lebih hebat dibandingkan Jokowi sekalipun. Anies Baswedan juga begitu, sudah menjadi gubernur DKI. Ridwan Kamil juga begitu ya. Jadi banyak orang yang jauh lebih hebat dari Jokowi saat dalam kondisi ingin menjadi presiden. Bahkan dari pengalaman, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan terlalu juga berpikir bahwa pemimpin itu tidak bisa dilahirkan lagi, tidak bisa diciptakan lagi, tidak bisa diregenerasikan lagi, seolah-olah hanya incumbent inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Padahal justru Presiden Jokowi sendiri yang merupakan bagian dari keterpurukan. Kalau kita melihat utang sampai 6.000 triliun misalnya. Ya COVID-19 memang derita kita semua. Tapi jangan lupa kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, hukum, katakanlah 7 tahun terakhir ini atau 6 tahun terakhir ini lebih adalah kebijakan Presiden Jokowi. Hitam putih Indonesia 6 tahun terakhir ini adalah Presiden Jokowi. Nah, marilah kita timbang plus dan minusnya secara objektif. Apakah menuju tren yang baik ataukah menuju tren yang buruk? Kalau pemberantasan korupsi saya katakan menuju tren yang buruk. Kenapa begitu? Karena indeks persepsi korupsi kita turun angkanya. Dan ini baru terjadi pada era reformasi. Dari 40 menjadi 37 atau 38. Jadi turun 2 poin. Itu sebuah pertanda bahwa pemberantasan korupsi tidak berhasil. Politik is okay. Ada konsolidasi politik. Tapi jangan lupa indeks demokrasi kita menurun. Indeks kebebasan kita juga menurun. Ada yang mengatakan bahkan ini adalah constitutional dictatorship dan lain sebagainya. Ekonomi, marilah berdebat di antara para pakar ekonomi, apakah ekonomi Indonesia baik-baik saja dalam 6 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita melihat dan menimbang secara objektif, maka kita akan menemukan jawaban apakah sesungguhnya kita perlu untuk memberikan privilege kepada kepemimpinan Presiden Jokowi untuk dipilih lagi dengan mengubah konstitusi, ataukah barangkali Jokowi kita mintakan untuk mempersiapkan sebuah landasan yang lebih kokoh bagi pemerintahan ke depan, agar pemerintahan ke depan jauh lebih bagus take off-nya ketimbang pemerintahan
yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan itu menjadi sunatullah, saudara-saudara sekalian, sobat era sekalian, agar presiden yang datang belakangan itu harus lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya. Jadi kalau Presiden SBY dianggap tidak lebih baik daripada Jokowi, ya itu harusnya sunatullah. Jokowi harus lebih baik daripada SBY. Dan pemimpin setelah Jokowi harus lebih baik. Tidak boleh regresif mundur, karena cita-cita kemerdekaan kita adalah janji untuk mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi, dan itu belum kita capai dengan sebaik-baiknya. Apakah perasaan kita sudah terlindungi? Apakah kita sudah sejahtera? Sebagian orang iya, tapi sebagian besar barangkali belum. Apakah orang sudah cerdas? Jangan lupa, indeks pembangunan manusia kita tertinggal dibandingkan negara-negara yang dulu kalah dengan kita, Malaysia seperti misalnya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan isu tentang 3 periode ini tidak digoreng terus, tidak digelindingkan oleh mereka-mereka yang tidak melihat bahwa justru pembatasan masa jabatan itulah yang merupakan mahkota dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Kendati konstitusi belum berubah, ada TAP MPR yang membatasi masa jabatan dan diformalisasikan ke dalam perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kurang lebih presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Saya sampai bercanda ketika Kodari menyorongkan nama Jokowi Prabowo. Saya bilang bisa tidak mengubah konstitusi, Prabowo berpasangan dengan Jokowi. Tapi akan menjadi lelucon yang luar biasa ya. Tiba-tiba presiden 2 periode menjadi wakil presiden rivalnya 2 kali juga. Sobat era sekalian, mudah-mudahan Presiden Jokowi tetap pada komitmennya, tidak maju lagi. Bahkan dia menjadi bagian dari pemerintahan yang mau membuka keran kepemimpinan ini, yang sepertinya mau dia tutup lagi dengan penerapan presidensial threshold. Saya berharap pada tahun 2022 atau 2023 ada upaya untuk membuka keran itu sehingga pemimpin-pemimpin bangsa yang layak itu bisa bertanding dalam pentas pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung kita, dan jauh lebih berkualitas dibandingkan pemilihan presiden sebelumnya, termasuk pemilihan presiden ketika Presiden Jokowi terpilih dengan head to head melawan Prabowo Subianto. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sahabat era sekalian, kita mulai pagi ini ya dengan pembahasan soal ambisi 3 periode. Nah ini menarik ini, ada berita ini ya. Sebelumnya selamat pagi dulu ya. 3 triliun bikin Jokowi 3 periode. Rocky Gerung bongkar skenario istana dan oligarki. Coba kita lihat ya, apa skenario istana dan oligarki ya. Saya masih pakai pakaian Gus Miftah ya. Oke, Saryawan sudah mau sembuh tapi belum sembuh ya. Coba kita bacakan. Suara Sumatera, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Jokowi dengan agenda penundaan pemilu tampak makin nyata disuarakan. Bahkan ada sinyal-sinyal yang diberikan tokoh politik sekaligus kepala kelembagaan negara. Karena itu pengamat politik Rocky Gerung pun menilai sinyal agenda Jokowi tersebut makin dimunculkan guna menguji opini publik. Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung saat membahas tulisan Desmond J. Mahesa yang berjudul Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka Pertanda Apa
apa. Rocky Gerung awalnya mengungkapkan jika para elit politik Indonesia saat ini sangat oportunis. Tulisan yang dibuat Desmond seolah menjadi sinyal atau peringatan dini dari orang dalam terkait potensi perpanjangan pemilu tersebut. Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Dia juga aktivis meski orang partai. Tampaknya ia tahu apa yang jadi permainan dalam. Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu, ujar Rocky di kanal YouTube miliknya. Rocky berusaha meyakini tulisan yang dibuat Desmond ialah peringatan dari orang dalam yang juga bisa diartikan sebagai kekhawatiran Partai Gerindra jika Prabowo juga dihadang dengan agenda tersebut. Menyebutkan ada 5 skenario sekaligus dampak buruk yang ditimbulkan jika perpanjangan pemilu. Salah satunya rakyat bisa anarkistis, muncul pemerintahan diktator. Tampaknya Desmond sejak awal mengingatkan ada upaya memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu, beber Rocky Gerung. Mungkin Pak Prabowo juga cemas walau Erick Thohir dan Muhaimin sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya. Tulisan Desmond ini semacam pretest untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo, sambung dia. Rocky Gerung pun mengungkapkan jika sangat mudah Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Saya menduga Desmond tahu apa yang akan terjadi. Tukar tambah dari istana dan oligarki dan tawar-menawar dengan oligarki. Kasakusuk itu dibawa ke publik sehingga jadi orkestra, ujarnya. Yang berlangsung saat ini yakni upaya membaca opini publik, sambung Rocky. Rocky pun menjabarkan sangat mudah oligarki dan istana membuat amandemen atau perubahan undang-undang. Dengan dana 3-4 triliun saja, perpanjangan masa jabatan Jokowi bisa mendapatkan angin segar, mendapatkan amin besar lembaga legislatif, ya. Rocky membongkar hitung-hitungan skenario istana dan oligarki. Untuk amandemen DPR setidaknya 1/3 anggota mengusulkan sidang. Lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan amandemen harus disetujui 50% plus 1, ujarnya. Anggota DPR 700-an, lalu harus setuju amandemen butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai 1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar 4 triliun. Sehingga cukup dengan 3 triliun Jokowi bisa menunda pemilu 2024, beber Rocky Gerung. Apalagi dengan kondisi saat ini, Rocky makin menduga kehidupan masyarakat yang sulit sekaligus anggota DPR juga sama. Maka potensi bertindakan yang tidak terpuji akan bisa terjadi. Meski demikian, Rocky Gerung membuka peluang skenario lain yang mungkin dijalankan istana dan oligarki guna memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Ya, Sobat Era sekalian, ya, itu tadi dari Rocky Gerung, ya. Jadi yaitu 3-4 miliar. Perhitungannya adalah 50% plus 1 harus setuju amandemen konstitusi. Kalau anggota DPR 700-an, ya kira-kira 300-400 orang. Kalau misalnya 300 atau 400 orang itu diberikan masing-masing 10 M, ya 10 ember, ya kira-kira 4 miliar saja, 4 triliun saja sudah cukup. Dan mereka mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, dapat cuan dan juga dapat perpanjangan masa jabatan. Jadi gimana tidak enak sambil menyelam minum air, ya. Jadi ini hal yang luar biasa tentunya Sobat Era sekalian. Oke, 1, hitung-hitungannya gampang untuk memperpanjang menjadi 3 periode. Yang kedua adalah sebenarnya mudah sekali menyetop soal 3 periode ini. Jokowi tinggal mengeluarkan statement stop pembicaraan 3 periode. Saya mau taat pada konstitusi yang berlaku hari ini yang merupakan kesepakatan reformasi kita, yaitu pembatasan masa jabatan 2 periode, berhenti bicara 3 periode. Bagi saya harus memegang konstitusi karena itulah sumpah jabatan saya. Kan begitu mestinya. Karena kalau ada perubahan itu tersebut harusnya tidak berlaku bagi pemerintah yang sekarang menjabat. Karena dia didasarkan kontrak pada konstitusi sebelumnya. Tapi kita tidak kunjung ada statement dari Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan itu aspirasi rakyat, demokratis. Walaupun awalnya mengatakan mereka yang bilang 3 periode itu adalah ingin menjerumuskan, ingin menampar atau ingin mencari muka. Tapi ternyata The Jokowi Center bilang 3 periode. Muhammad Kodari terus dengan skenario yang gak masuk akalnya yaitu Jokowi Prabowo, ya.
sampai diundang di mana-mana, membawa kaos dan lain sebagainya. Kita juga heran kenapa seorang Kodari kok bisa begitu, yang notabene teman saya juga ya. Dan berikutnya ya, kalau saya lihat memang Presiden Jokowi dan istana plus oligarki memang sengaja, bukan sengaja, memang ada niat, ada intention untuk memperpanjang masa jabatan kalau bisa sampai 3 periode. Mereka sekarang sedang testing the water setelah isu atau proposal ini ditolak kira-kira setengah tahun yang lalu, dan justru proponen penolakan adalah partai Jokowi sendiri, yaitu PDIP ya, ada juru bicaranya Masinton Pasaribu dan lain sebagainya. Sekarang proposal itu diajukan lagi dengan juru bicara 2 kepala lembaga ya. Satu adalah Lanyala Mahmud Mataliti ya, yang bicara di dalam Munas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang mengusulkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian mempersilahkan untuk masa jabatan diperpanjang. Dan yang kedua adalah Bamsud yang selalu bicara mengenai hal-hal yang barangkali merupakan skenario buruk atau kejadian-kejadian buruk jelang pemilu yang harus dievaluasi untuk kemudian sampai atau tiba pada kesimpulan perlunya penundaan pemilu. Nah, di sini persoalannya adalah ya, yang membuat ulah, yang membuat masalah adalah kekuatan istana sendiri. Misalnya dengan tidak meloloskan Partai Umat misalnya. Patut diduga dalam tanda kutip bahwa ini seperti ada permainan, karena Partai Umat adalah partai yang berada di jalur atau di oposisi. Kehadiran Partai Umat tentu akan mengancam PAN, mitra strategis istana saat ini. Sebaliknya, partai yang dianggap bakal menggembosi atau mengurangi suara dari the ruling opposition ya, partai-partai oposisi seperti PKS diloloskan. Gelora lolos karena dianggap rival PKS, kemudian PKN lolos karena dianggap rival Demokrat. Ini analisis yang berkembang ya. Karena itu kalau kita lihat misalnya gonjang-ganjing pemilu, justru pangkal persoalannya adalah kekuasaan sendiri yang seolah-olah ingin mengintervensi. Orang percaya enggak ya, tidak lolosnya Partai Umat itu genuine karena tidak lolos atau karena memang ada dalam tanda kutip permainan? Marilah kita jawab dengan jujur ya, karena kalau kita bandingkan dengan partai-partai baru ya, yang sama sekali tidak kelihatan kiprahnya. Partai Umat kan lumayan dibesut oleh Amin Rais, kemudian juga punya pengalaman sebelumnya, mereka bisa aware ya dengan aktivis-aktivis politik yang sudah berpengalaman. Partai baru saja bisa lolos ya, partai-partai yang kita tidak tahu kiprahnya bisa lolos. Tapi kenapa Partai Umat satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi faktual? This is the question tentunya. Nah, mudah-mudahan Bawaslu tidak diintervensi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Lagi pula saya selalu punya sikap, mengapa orang kemudian melarang partai politik ikut pemilu? Kan aneh rasanya. Mereka sudah bersusah payah membuat partai politik jauh lebih baik daripada mereka menjadi gerombolan liar begitu ya. Makanya saya katakan harusnya kita membolehkan pemilu itu dengan 2 divisi. 1 divisi utama, partai-partai yang lolos parliamentary threshold dulu. Kedua, divisi pratama, partai-partai yang baru atau partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Kalau mereka mendapatkan jumlah kursi tertentu, persentase tertentu di provinsi, misalnya 50% atau 75% plus 1, dan kemudian 50% plus 1 di kabupaten kota misalnya, ya kira-kira kalau 3/4-nya dari 38 provinsi dihitung sendiri, lalu 514 dihitung sendiri, maka mereka bisa naik ke divisi utama. Begitulah, selalu yang divisi utama tidak lolos parliamentary threshold, maka dia turun ke divisi pratama. Jadi partai itu tidak dilarang untuk besar, tidak dilarang untuk berdiri, dan tidak dilarang untuk ikut pemilu. Ini jauh lebih demokratis dan bisa menjamin bahwa tidak ada kelompok-kelompok liar di luar pemilu yang justru akan mengganggu stabilitas, karena mereka dijamin untuk dapat mengikuti pemilu secara gradual, bahwa mereka harus memulai dari bawah, dari kabupaten kota dulu. Baru kemudian bisa ke tahap nasional kalau memang secara de facto partai mereka itu partai nasional. Ini kan kadang-kadang partai bubble gum semua, mengaku sebagai partai nasional, padahal sesungguhnya tidak jelas eksistensinya di masyarakat dan tidak jelas juga perwakilannya ada real atau tidak ya. Oke, sobat era sekalian, itu yang kita lihat ya
coba kita bacakan soal oligarki 3 periode ini yang menurut Rocky Gerung cukup dengan 3-4 triliun saja, maka selesailah ya. Nah, dengan satu lagi sobat era sekalian, itu kalau kita mengandalkan perubahan konstitusi. Kalau kita mengandalkan perubahan konstitusi, maka 3-4 triliun. Tapi bagaimana kalau kita kemudian tiba-tiba presiden menuruti apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Lanyala Mataliti ketua DPD, yaitu dekret presiden, sebagaimana dekret presiden 5 Juli 59, maka tidak perlu yang namanya 3-4 triliun, tetapi yang perlu adalah dukungan militer. Dukungan militer terutama angkatan darat ini bisa mengubah konstelasi politik. Nah, mudah-mudahan ini tidak menggoda militer ya untuk membackup Presiden Jokowi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dekret ya, dengan peluang dia bisa menjadi calon presiden lagi karena memang tidak ada pembatasan masa jabatan presiden di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 versi dekret 5 Juli 59, dan bahkan pemilihan hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi uang 3-4 triliun tadi itu bisa digunakan untuk pemilihan presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gawat kan? Ya gawat lah pasti ya. Jadi dengan dekret tersebut mereka bisa bertahan sebagai anggota DPR plus anggota MPR, maka ini win-win solution. Jadi sambil menyelam minum bir jadinya ya. Oke sobat era sekalian, jangan lupa ya produk keren cadas ya. Terima kasih mereka yang sudah membeli produk-produk keren cadas. Madu ya, madu itu ada madu kecil juga ya, ukuran kecil. Kemudian ada juga jahe merah, ada juga kopi, ada juga gula aren ya. Terima kasih dan antusiasme masyarakat ya. Jangan lupa stiker keren cadasnya disimpan atau bungkusnya untuk kenang-kenangan ya. Keren cadas, termasuk juga produk-produk polo shirt, kemudian jaket dan juga rompi seperti yang saya pakai ini. Keren cadas, dan kepada mereka yang sudah menerimanya boleh dipakai dan kemudian buat video ya atau buat gambar dan kita akan tampilkan ya. Dan sudah ada ratusan lebih ya komunitas keren cadas di dalam WA saya ya. Memang sengaja kita, mereka yang membeli produk, kita bikin komunitas keren cadas ya. Sudah ada ratusan yang tergabung dalam komunitas, jadi memang syaratnya membeli produk saja biar terseleksinya begitu. Jadi alhamdulillah ya, partisipannya sudah 170 partisipan di komunitas keren cadas kita. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Politikus koalisi rezim pengkhianat NKRI tolak boneka oligarki berkuasa bagi yang sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. Haram pilih partai koalisi rezim. Apakah rakyat akan bergerak? Saya tidak yakin rakyat Indonesia mau bergerak karena dalam hal ini bukan saja rezim yang bermain, tapi kekuatan paranormal pun ikut bermain kecuali Allah turun tangan. Pogi maksudnya. Rakyat harus bergerak. Sudahlah Refli, nggak usah dibahas. Apa kurangnya isu yang lebih penting? Mahasiswa pasti demo lah. Gini-gini nggak usah dibahas lagi. Is it? Apakah memang iya? Kalau seorang Rocky Gerung saja membahasnya, maka ini hal yang penting tentunya. Justru kita bahas untuk kemudian agar masyarakat sadar kalau gerakan ini terjadi ya, maka kemudian kita sudah antisipasi sebelumnya. Kalau kita tidak pernah bahas, tiba-tiba jadi bagaimana? Tidak ada persiapan apa-apa. Nah, dengan membahas ini kita sudah melakukan atau menyatakan penolakan itu ya. Jadi membahas itu sekaligus menyatakan penolakan. Kemudian kalau saya lihat sulit bagi Jokowi untuk 3 periode, cuman ini untuk nutupi RKUHP aja. Begitu ya. Karena informasi yang saya terima ya sebenarnya niat untuk 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kemudian penundaan pemilu itu adalah niat yang serius, bukan tidak serius ya. Niat yang sebenarnya memang bagaimana caranya rezim ini tetap berkuasa. Ya saya kira tidak tahu alasannya apa, tapi saya pernah menyebutkan 4 alasan ya ketika Jokowi tidak lagi berkuasa. Maka 1, dia potensi diseret
dengan masalah KKN. Kemudian kedua, ya terutama misalnya bisnis keluarga sebagaimana yang disampaikan oleh Rizal Ramli, bisa diseret dengan kasus hak asasi manusia, misalnya pembiaran dalam kasus KM50. Tiga, kemudian dia akan mengkhawatirkan bagaimana dinasti politik yang dia bangun. Dan yang keempat adalah proyek-proyek infrastruktur yang sudah dia inisiasi dan barangkali ada keterlibatan di dalamnya yang sangat dalam, sehingga Presiden dan Istana perlu memastikan bahwa proyek tersebut tetap di tangan mereka kontrolnya. Seperti misalnya, ya tentu proyek IKN misalnya, termasuk juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi sobat era sekalian, saya tidak melihat bahwa 3 periode ini isu yang ecek-ecek, tapi ini isu yang serius, dan jangan sampai kemudian nanti kita tidak bisa mengantisipasi ketika hal ini betul-betul terjadi ya. Kemudian lagi ya, Prancis masuk final. Ya, selamat ya. Ini menjadi final yang ideal antara Prancis dan Argentina. Dari sisi permainan, Prancis kelihatannya lebih diunggulkan, tetapi barangkali FIFA berkepentingan Messi mendapatkan gelar juara dunia untuk melengkapi kedikjayaannya ya, sebagai orang yang 7 kali mendapatkan Ballon d'Or, pemain terbaik dunia. Dan kalau menang Piala Dunia, Messi akan menjadi atau mendapatkan Ballon d'Or yang ke-8-nya untuk tahun 2022 ini kayaknya. Pak Refli, apakah penentuan partai peserta pemilu bisa dianggap menyalahi konstitusi karena pembatasan pasal 27 ayat 1? Harusnya setiap organisasi berhak ikut pemilihan dan tidak ada yang berhak membatasi. Ya, saya lihat ya, cara hakim konstitusi ya untuk mempertahankan roh dari demokrasi itu tidak kuat. Harusnya tidak boleh ada larangan terhadap partai politik untuk mengikuti pemilu. Dan tidak boleh ada larangan yang sifatnya administratif. Tapi bagaimana caranya agar mereka tidak liar? Iya, tidak liar karena mereka harus mendapatkan status badan hukum. Jadi kalau mereka belum mendapatkan status badan hukum, tentu tidak boleh ikut pemilu. Dan kita tahu untuk mendapatkan status badan hukum kan tidak mudah. Persyaratannya berat. Karena itu harusnya satu step itu saja. Sepanjang dia mendapatkan status badan hukum, maka partai politik tersebut itu akan boleh ikut pemilu. Dan status badan hukum itu juga harus diupdate setiap saat ya, untuk melihat apakah kepengurusannya tetap lengkap atau tidak. Misalnya update status badan hukum itu setiap 2,5 tahun sekali misalnya, tapi di luar musim pemilu. Jadi kalau seandainya misalnya mereka kepengurusannya itu tidak lengkap lagi, maka status badan hukumnya bisa ditangguhkan, kan kira-kira begitu. Tapi bukan dicabut, ditangguhkan untuk dilengkapi misalnya. Tetapi tadi di luar pemilu, sehingga tidak mengganggu proses pemilu. Harusnya ketika pemilu, semua partai yang memperoleh badan hukum dan tetap mempertahankan badan hukumnya, tidak ditangguhkan badan hukumnya, itu berhak ikut pemilu. Maka kita akan menghormati yang namanya demokrasi. Jadi cara kita berdemokrasi agak, ya sebenarnya banyak sekali pasal-pasal yang anti demokrasi. Salah satunya adalah pasal tentang verifikasi partai politik peserta pemilihan umum ya. Apa istimewanya seorang Jokowi hingga ngotot ingin 3 periode dengan kepemimpinan morat-marit seperti sekarang? Yang pro tidak akan merasa, tapi yang kontra sangat menderita. Ya itulah susahnya ya. Karena masing-masing memiliki subjektivitas. Mereka yang sudah menikmati kekuasaan hari ini, yang pro kekuasaan hari ini, which is segelintir orang saja mungkin, tiba-tiba selalu ingin mengatakan 3 periode. Ada yang bilang bertaruh nyawa katanya untuk 3 periode. Tingkat kepuasan masyarakat dijadikan barometer. Padahal tingkat kepuasan itu juga fluktuatif, naik dan turun. Dan jangan lupa hanya 70%. Tapi tidak bisa juga dijadikan indikator. Kalaupun misalnya yang puas 99%, tapi berdasarkan konstitusi harus ada pembatasan jabatan, maka harusnya presiden tidak perlu mewacanakan 3 periode. Atau lagi pembantu-pembantunya atau ketua-ketua lembaga negara seperti Bambang Susatyo atau Lanyala Mataliti ya. Hati-hati orang yang selalu teriak NKRI, mereka pemecah belah. Kemudian janji-janji Mukini yang dulu pernah diucapkan dalam Pilpres 2019 sangat berbalik arah dan membuat rakyat menderita. Yang dibilang ekonomi meroket ternyata nyungsep. Ya, jadi sahabat era sekalian, kalau kita mau objektif, ya nilailah pemerintahan Presiden Jokowi secara objektif sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi,
2 periode itu haram, 3 periode itu haram hukumnya dengan konstitusi sekarang dan dengan sejarah reformasi kita yang memang mahkotanya adalah membatasi berapa kali seorang bisa menjabat sebagai presiden. 10 tahun itu sudah lebih hebat daripada presiden Amerika Serikat yang hanya maksimal 8 tahun saja. Jadi sahabat era sekalian ya, di Amerika Serikat pemilihan presiden setiap 4 tahun. Kita setiap 5 tahun dan 2 periode. Mereka juga 2 periode. Jadi kita jauh lebih lama, lebih powerful. Karena itu enough is enough ya. Mudah-mudahan bahasan-bahasan kita ini diingat oleh Presiden Jokowi untuk lagi tidak go forward 3 periode, walaupun saya tahu ya panggung belakangnya yang ya sepertinya susah juga untuk diomongkan karena cuma gosip-gosip, tapi saya mempercayai gosip itu karena dari sumber-sumber yang juga dekat dengan kalangan istana, bahwa soal 3 periode ini bukan soal yang main-main, memang soal yang serius, soal yang memang dipersiapkan sesungguhnya dan memang ditesting the water kan, dan sejauh ini memang mengalami penolakan dari masyarakat walaupun ada mobilisasi opini yang mengatakan presiden berhasil, presiden puas masyarakat terhadap presiden, dan kemudian ada legitimasi untuk 3 periode dan juga ada jubir-jubirnya mulai dari ketua-ketua lembaga negara sampai menteri-menteri Jokowi yang tentu menikmati jabatan karena diangkat sebagai pejabat tinggi pada era pemerintahan sekarang ini, sembari terus berdagang mungkin ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.